Halo para sahabat HI dimanapun Anda berada, selamat datang kembali ke podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saya Cut Intan Aulenisa Isma, Program Manager di Institute of International Studies, HIUGM. Pada hari ini ditemani oleh Dr. Muhammad Rifki Munah, seorang pakar pertahanan keamanan di Research and Operations on Technology and Society atau ROOTS. Halo Pak Rifki, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik, terima kasih Mbak Intan. Gimana Anda kabarnya? Pandemi seperti ini toh? Iya. Bapak kesibukannya apa saja Pak akhir-akhir ini? Ya, saya ini pada saat ini kalau dari kegiatan yang rutin semuanya kan bergeser ya, dari offline ke online itu tetap jalan. Kemudian sekarang sedang strengthening lembaga kami yang sedang saya kembangkan dengan beberapa kawan, yaitu ROOTS, Research and Operation on Technology and Society. Jadi kami sedang institutional building, mengelola dan mengembangkan lembaga yang baru ini. Terima kasih. Wah, menarik sekali. Nggak sabar nih mendengar ilmunya Pak Rifki. Dan teman-teman Sobat HI, pada hari ini saya dan Pak Rifki akan membahas mengenai killer robots dan perkembangannya di Indonesia. Mungkin bagi pendengar podcast HI, istilah killer robots ini masih agak asing ya Pak ya. Masih agak baru mungkin. Mungkin kalau secara harfiah taunya ini ya killer robots adalah robot pembunuh gitu Pak. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan killer robots? Ya, terima kasih Mbak. Jadi killer robots itu merupakan sebuah istilah yang disematkan kepada sistem teknologi yang biasanya merupakan disebut sebagai autonomous lethal atau lethal autonomous weapon system. Jadi pada prinsipnya sistem senjata yang baru ini merupakan senjata yang dia bentuknya atau sifatnya itu bisa berjalan sendiri, bisa mendeteksi objek sendiri, kemudian dia bisa menseleksi sendiri, kemudian dia mengeksekusi sendiri tanpa bantuan decision making dari orang di belakangnya. Nah, ini makanya dia disebut sebagai autonomous weapon system. Dia sepenuhnya autonomous. Nah, ada beberapa jenis, yang satu ini yang fully autonomous, yang kemudian menjadi tema diskusi besar untuk lethal autonomous weapons atau sering disingkat sebagai LAWS, LAWS ya. Yang satunya lagi yang semi autonomous. Nah, saya kira kalau untuk yang semi autonomous kita bisa diskusikan secara terpisah karena persoalan yang dihadapi oleh para ahli dunia, baik itu dari pengambil kebijakan, apakah itu yang berada di UN, PBB, ataupun juga dari beberapa negara, dan juga dari beberapa companies ya, termasuk sektor industri dan para aktivis, semuanya mengarah pembicaraannya kepada autonomous weapons. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dibahas dan menjadi perhatian? Karena dengan status yang dia autonomous, dia otonom ya, dia bisa mencari target sendiri, bisa menseleksi target sendiri, kemudian dia bisa mengeksekusi sendiri, itu banyak mengandung persoalan secara substansial dari berbagai aspek. Pertama ya, dari sisi filosofisnya, dari sisi etika, dari sisi etik, dari sisi filosofis adalah bahwa pada prinsipnya semua pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan menghilangkan nyawa orang dalam konteks berperang atau menghadapi musuh, keputusan itu harus diambil oleh orang. Kenapa orang? Karena di dalamnya ada sistem dan rentang komando.
kalau terjadi sesuatu siapa yang tanggung jawab, misalkan demikian. Dan itu berkaitan dengan hukum perang yang sering disebut sebagai international humanitarian law. Nah, di situ mengatur bagaimana code of conduct dari sebuah perang itu dilakukan. Nah, tentunya dengan sistem senjata yang autonomous, maka dia akan menjadi persoalan karena secara filosofis juga dan secara etika janganlah atau tidak dibolehkan secara prinsip fondasi secara etik untuk menyerahkan kepada mesin untuk menghabisi nyawa orang. Nah, ini kira-kira prinsipnya begitu. Karena itu inhumane, itu tidak atau bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, dan pada sisi lain dia bertentangan dengan hukum humaniter. Dan ini saya kira hal yang paling substantif secara substansial. Yang hal lain lagi adalah jenis senjata ini kalau bicara tentang produksi atau biaya produksi, maka diperhitungkan atau dia akan lebih murah. Oleh karena itu proliferasinya akan ketika sudah sampai teknologi ke sana in the next few years, ya sekarang sudah mulai dikembangkan, tetapi in the next few years might be antara 5-10 tahun ke depan akan menjadi sangat mudah untuk atau menjadi lebih visible untuk mengembangkannya. Dan oleh karena itu risiko dalam kaitannya dengan konflik dan juga hubungan internasional akan lebih besar karena bagaimanapun juga jenis senjata ini tentu ada risikonya. Risikonya adalah selain tadi yang substantif ya, yang philosophical kaitannya dengan etika dan hukum, yang berikutnya tentu ketika dia menseleksi target dan sebagainya itu bisa juga target itu tidak tepat gitu. Nah, dan perkembangannya secara dalam skala masif karena lethal autonomous weapons ini terjadi atau mendorong kepada miniaturization of weapons, ya senjata itu bisa menjadi lebih kecil, dia juga bisa lebih masif jika misalnya dikembangkan dalam bentuk swarm. Ketika swarm ataupun drones yang jumlahnya banyak, bisa besar, bisa kecil, itu weaponized. Weaponized itu apa ya terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat? Bukan dipersenjatai, tapi dia sendiri weaponize, mempersenjatakan. Nah, kira-kira drones itu, device itu, sistem teknologi itu sendiri, dianya menjadi senjata, gitu ya, atau sistem senjata ya. Mungkin itu karena kalau bahasa Indonesia ini kan ini ya kita itu bukan akademik, bukan scientific language, tapi lingua franca, menerjemahkan to weaponize menjadi tersenjatakan atau dipersenjatakan, bukan dipersenjatai. Jadi saya kira persoalannya bisa begitu, Mbak. Dan ketika itu berkembang secara masif, kemungkinan error juga pasti terjadi, maka banyak pihak, termasuk ahli-ahli artificial intelligence sendiri, sangat mengkhawatirkan karena dia bisa risiko ancamannya itu bisa equal atau bahkan bisa lebih besar daripada senjata nuklir yang ada. Kira-kira demikian. Karena isi dari jenis weapons yang dimasukkan di dalam sistem autonomous weapon ini kan bisa apa saja. Pada prinsipnya apa saja bisa dimasukkan ke dalam sistem itu tergantung dari keinginan yang membuat. Kira-kira demikian. Oke. Nah, Pak, kemunculan dari killer robots ini sendiri kan pastinya karena ada yang pro ya, Pak ya. Kalau tadi kan Bapak melihatnya dari segi dampaknya terhadap humanitarian dan ekonomi, kira-kira kontranya lah, Pak. Nah, tapi untuk negara-negara yang mendukung ini sendiri, pendapat mereka apa sih, Pak, tentang killer robots ini? Kenapa killer robots itu perlu gitu bagi mereka? Iya, negara-negara ini sebagian menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang akan dari perkembangan teknologi ke depan mengenai kemampuan pengembangan sistem algoritma, which is artificial intelligence, yang membackup sistem untuk terjadinya atau dibuatnya autonomous weapons itu tidak bisa dihindarkan. Artinya technologically pasti akan sampai ke sana.
Nah, kira-kira demikian, itu nomor satu. Yang kedua, mereka berpikiran bahwa sistem senjata tersebut akan lebih melindungi kepada tentaranya. Karena berperang yang menggunakan autonomous weapons, ini tentara berada di belakang. Yang maju adalah robot cerdas itu. Dan yang ketiga, argumen yang sering dikemukakan dan dikemukakan oleh beberapa negara, dia menyatakan bahwa tingkat akurasi dari autonomous weapons ini lebih tinggi dibandingkan dengan jika dilakukan oleh manusia. Karena itu dia bisa mengurangi fatalities. Nah, ini salah 3 argumen yang paling utama, tetapi mereka yang paling utama melihat bahwa perkembangan teknologi ini tidak bisa dielakkan. Nah, di sini ada 2 sisi. Yang satu ini harus dikembangkan karena satu sisi melihat bahwa kalau itu dikembangkan maka akan punya risiko kemanusiaan yang lebih besar. Dan oleh karena itu harus ada preventive measure sebelum itu dikembangkan secara sistematik oleh banyak negara, harus diregulate dulu supaya tidak dikembangkan ke sana, karena secara prinsipil ya Mbak Intan, teknologi itu sifatnya dual use, ya. Prinsipal teknologi autonomous technologies yang dipakai untuk sebuah robots ini bentuknya bisa bermacam-macam kan, tidak selalu bentuknya seperti manusia, tapi any types of system of technologies yang dia bisa berjalan, bergerak sendiri menuju ke suatu target sesuai dengan desain, itu kan bisa dikatakan sebagai robots. Nah, itu akan menjadi harus di prevent dulu sebelum itu terjadi. Dan ribuan saintis termasuk para kalangan industrialis sebenarnya juga menolak untuk pengembangan teknologi ini. Nah, tadi saya singgung dual use, ya. Teknologinya dual use karena yang teknologi ini tinggal memakainya bagaimana. Apakah dia akan diletakkan dalam alat utama sistem senjata atau dia digunakan untuk tujuan sipil. Untuk tujuan sipil misalnya, sekarang sedang berkembang berbagai negara, berbagai automotive company misalkan mengembangkan driverless car, ya, atau autonomous cars. Nah, basis teknologi yang mendukung driverless cars atau autonomous car seperti Tesla sekarang mengembangkan, BMW mengembangkan, VW juga mengembangkan dan sebagainya. Secara teknologis itu teknologinya hampir sama. Nah, karena itu memang teknologi ini sebenarnya dari sisi pengembangannya dia bisa untuk kebutuhan sipil ataupun untuk militer. Karena itu banyak pihak, berbagai pihak yang ingin melarang ini, ya. Prosesnya panjang, belum rampung-rampung di Jenewa, di pembahasan di UN Government Group of Expert melalui UN pembahasan mengenai UN Convention on Certain Weapons sejak tahun 2014 sampai sekarang belum ada perkembangan. Tapi intinya marilah dikembangkan teknologi ini untuk kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan sipil. Kira-kira demikian. Dan untuk kemaslahatan kemanusiaan, bukan dibawa kepada pengembangan teknologi persenjataan. Karena risikonya yang terjadi terlalu besar untuk kedepannya. Begitu, Mbak. Oke. Untuk menanggulangi resiko yang besar itu tadi, Pak, apakah sudah ada upaya gitu dari organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau dari mungkin civil society organization gitu, Pak, untuk mencegah ini terjadi? Ya sudah, saat tadi sudah sedikit saya singgung, PBB melalui serangkaian pembahasan di Jenewa sudah membentuk namanya Governmental Group of Expert yang membahas autonomous weapons atau terutama lethal autonomous weapons. Pertemuan ini dibahas dalam kaitannya dengan
konvensi mengenai senjata-senjata tertentu, Convention on Certain Weapons atau UN Convention on Certain Weapons, yang membahas di sana senjata-senjata yang tidak tercakup di dalam apakah itu convention untuk chemical weapons, untuk nuclear weapons dan sebagainya, tetapi senjata-senjata yang memiliki risiko pengembangan dan bisa berkembang secara indiscriminate. Nah, ini sudah dibahas dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi UN membahas, kemudian lembaga-lembaga internasional seperti International Red Cross, kemudian berbagai koalisi lembaga-lembaga riset dan international NGOs juga tergabung untuk membahas atau mengkampanyekan, kalau boleh saya sebut, mengkampanyekan untuk pelarangan autonomous weapons ini melalui koalisi Banned Killer Robots. Jadi ada koalisi untuk pelarangan killer robots ini. Banyak organisasi terlibat di dalamnya. Selain juga para saintis, berbagai ahli tentang artificial intelligence di berbagai negara yang jumlahnya sudah ribuan. Dari yang para ahli ini secara bersama mereka menolak teknologi pengembangan lethal autonomous weapons itu. Jadi beberapa universitas juga ikut di dalamnya, dan saya kira UGM merupakan salah satu bagian dari networks untuk melakukan atau mengkampanyekan pelarangan untuk ban killer robots ini. Saya sedikit mengikuti keterlibatan kawan-kawan di HI UGM untuk memperjuangkan hal ini. Jadi proses itu sudah berlangsung dari PBB walaupun sangat alot ya, sangat lambat, dan saya khawatir sebenarnya karena proses di PBB ini tidak ada tenggat waktunya, dia open ended ya. Jadi UN GGE ini di set up tahun 2013, mulainya 2014 dan tidak ada dia sifatnya open ended, maka karena teknologi ini berkembang begitu cepat, terutama di wilayah perkembangan sektor artificial intelligence ini, yang saya khawatirkan sebenarnya teknologinya akan berkembang lebih cepat ketimbang proses di UN untuk melarang ataupun meregulasikan itu minimal. Tapi saya secara pribadi dalam posisi untuk turut mendorong untuk melakukan pelarangan terhadap lethal autonomous weapons ini, karena berbagai risiko yang tadi sudah saya sampaikan. Dan catatan lain sebenarnya karena terjadi miniaturisasi ya, mengecilnya sistem senjata dan dibikin bisa lebih simple, artinya sekarang kan produksi drones itu sudah dilakukan di mana-mana, banyak negara-negara dan companies ya, organisasi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan drones dengan mudah, dan murah ya, murah sekali. Kita sebenarnya bisa beli drone online gitu kan, lewat Amazon, lewat fasilitas penjualan online bisa kita beli. Nah, isunya tentu kalau yang drones ini kan masih belum autonomous. Ini masih ada orang yang mengkontrol di belakang, yang melakukan operasi di belakang. Tetapi kalau yang kita bicarakan dalam konteks persenjataan ini kan autonomous. Ketika dia autonomous, tentu dia tingkat kecanggihannya lebih tinggi. Saya kira demikian, dan risiko-risiko lain sebenarnya drones yang selama ini berkembang, yang weaponized ya, tidak autonomous tapi weaponized atau mungkin semi autonomous, selama ini sudah mulai dipakai, termasuk beberapa jenis senjata yang Amerika gunakan untuk misalkan ketika menembak Soleimani misalkan di Iran, ini kan dilaporkan ya, dia menggunakan sejenis drones tapi dia tetap masih in control ya, dan juga drones yang dilepas oleh Houthi untuk menyerang tanker di
di Saudi Arabia, dia bukan yang autonomous ya, dia bukan yang autonomous, tapi artinya in very short time pengembangan teknologi ini akan bisa sampai ke sana, dan oleh karena itu masyarakat internasional harus cepat-cepat ya, harus in rush untuk mencoba mendorong pelarangan pengembangan teknologi ini untuk persenjataan, tetapi pengembangan autonomous technologies atau autonomous system untuk tujuan sipil, tujuan industri dan lain-lain itu diarahkan ke sana. Saya kira itu. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi adalah yang berbahaya itu yang fully autonomous ya Pak ya. Jadi kalau yang semi autonomous itu masih bisa karena itu kan masih ada kontrol manusia, berarti masih bisa, mungkin resikonya tidak seperti fully autonomous gitu Pak ya? Iya, karena kalau dikontrol oleh manusia kan siapa yang bertanggung jawab itu masih jelas. Walaupun dalam banyak hal sifatnya sudah high politics. Kalau ada 3 prinsip sebenarnya. Yang pertama adalah yang fully autonomous, ini yang paling canggih gitu. Yang satu itu ada orang yang on the loop ya. Jadi people on the loop. Jadi yang satu atau people atau human on the loop, yang satu human in the loops. Yang satu itu sepenuhnya gerakan dari drones atau dari robots itu dalam kontrol manusia, sehingga ketika dia mengarah kemana, mau mentarget apa, semuanya digerakkan dari jarak jauh. Yang satunya lagi, dia teknologinya manusia mengikuti apa yang dilakukan oleh robots ini ya, yang weaponized tadi, tetapi ketika melakukan eksekusi dia masih ditentukan oleh manusia di belakangnya. Artinya manusia bisa intervene ya, bisa intervene ketika dia mengambil keputusan, karena ini isunya adalah decision making dan prinsip kemanusiaan. Nah, ada cerita yang bukan killer robots ya Mbak. Di 2 tahun lalu kan sempat ada kecelakaan pesawat Boeing 737 Max ya di Indonesia. Dia punya sistem software, sistem softwarenya itu namanya MCAS ya. Nah, ketika akan terjadi kecelakaan pesawat itu, si pilotnya tidak bisa melakukan intervensi terhadap software yang menggerakkan pesawat ke arah yang salah. Nah, ini kan kasus real ya, kasus real yang terjadi belum lama ini terhadap pesawat penumpang sipil yang sistem komputernya tidak bisa diintervene oleh pilot. Nah, ini untuk kasus yang sipil saja. Apalagi untuk kasus yang sistem senjata yang tentunya jika ini dikembangkan akan sangat membahayakan, walaupun menjadi lebih murah dalam berperang, apalagi jika dikembangkan dalam bentuk swarm. Ya, swarm itu sejumlah drones atau robot kecil ataupun besar yang dia bisa berjalan sendiri, mengatur sendiri arahnya seperti swarm ini kan sebenarnya lebah ya. Bagaimana seperti lebah terbang bersama mencapai suatu target. Kalau itu weaponized, sistem yang semacam itu tentu akan sangat membahayakan, karena target itu bisa dibidik bukan hanya dari identitas warna ataupun bendera, tetapi dia bisa juga dibekali dengan sistem artificial intelligence yang mengarahkan kepada suatu kelompok suku tertentu, misalnya DNA tertentu, bisa juga dengan identifikasi suhu panas tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi risiko pengembangan teknologi ini memang dalam penggunaannya sangat sangat besar. Jadi itulah makanya gerakan internasionalnya untuk melarang pengembangan kill robots ya. Istilah yang paling catchy menjadi killer robots itu. Ya, di situ memang Pak ya, penting sekali regulasi yang untuk mengatur killer robots ini.
segera dirumuskan sehingga killer robots ini bisa kita cegah dampak berbahayanya begitu. Iya, bukan Nah, hanya sekarang kita bukan hanya diregulate, tapi kalau bisa dilarang total ya. Ya, sekarang kita berbicara ke konteks yang lebih kecil, Pak, Indonesia nih. Okay. Saya ingat waktu itu ada berita di bulan Januari, tanggal 23 bulan Januari 2020, dan saya sempat membaca tanggapan dari Bapak juga mengenai pernyataan Pak Jokowi dalam rapat pimpinan yang dihadiri oleh Kemhan, TNI, dan Polri, di mana beliau mendorong modernitas persenjataan Indonesia kalau bisa dikembangkan sistem persenjataan yang otonom gitu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak perkembangan sistem persenjataan di Indonesia? Mungkin tidak Pak untuk menjadi sistem persenjataan yang otonom penuh itu. Begini ya, thank you kalau Anda sempat membaca respon saya, agak lupa itu kapan, tapi ternyata awal-awal tahun ya Mbak ya. Iya. Saya itu curiga kalau Pak Presiden, Pak Jokowi belum mendapatkan briefing yang sempurna, yang lengkap tentang apa itu sebenarnya lethal autonomous weapons. Jadi Pak Jokowi mungkin briefingnya oleh para dari berbagai KL terkait belum menjelaskan apakah itu yang namanya killer robots. Kira-kira demikian. Nah, saya menangkap semangatnya. Pak Jokowi ini sangat antusias dengan pengembangan drone. Ya, teknologi drones lah. Jadi beliau asumsi saya berharap penggunaan teknologi drone untuk memperkuat alutsista kita itu ditingkatkan. Kira-kira begitu. Tetapi bayangan tentang lethal yang autonomous itu saya khawatir briefingnya belum lengkap. Karena itu akan ada banyak risiko seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau itu pengembangan atau akuisisi persenjataan yang berbasis kepada drones ataupun sejenis robots ini bentuknya kan bukan hanya itu, tetapi autonomous vehicles, autonomous systems ataupun basisnya autonomous technologies itu mesti dipertimbangkan secara hati-hati. Tetapi kalau itu pengembangan drones yang weaponized itu masih memungkinkan. Selama ini drones yang Indonesia punyai, kan Indonesia sempat membeli drones dari China yang itu juga dipersenjatai. Tetapi dipersenjatainya bukan autonomous ya Mbak ya, bukan autonomous. Itu sifatnya masih sama dengan pesawat, cuma nggak ada pilotnya. Kira-kira begitu. Nah, dia tetap dikendalikan dari bawah. Yang paling banyak dimanfaatkan itu untuk surveillance sebenarnya. Termasuk yang disampaikan oleh Panglima TNI minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ketika TNI ikut mengejar teroris yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ya, ketika berkaitan dengan kasus pembantaian di Sigi. Itu kan Panglima mengatakan kami akan deploy drone untuk melakukan surveillance terhadap mereka. Nah, yang kita miliki sebenarnya drones-nya masih yang sifatnya seperti itu. Itu teknologi yang normal, artinya teknologi yang acceptable, yang bisa diterima karena di dalam pengembangannya, dalam penggunaannya dia semuanya fully masih tergantung kepada operator ya yang ada di bawah. Dia belum dan bukan merupakan drones yang sifatnya autonomous. Nah, ini saya kira yang perlu kita perhatikan, dan drones yang kemudian sekarang dikembangkan oleh PTDI ya, bersama dengan BPPT segala itu, dia
masih generasi yang awal itu, Mbak. Jadi belum yang otonomous. Jadi saya kira itu pengembangan kita masih sampai tahap di sana. Dan yang kita beli, drones yang kita beli itu belum yang fully autonomous, belum yang autonomous ya. Karena kan sebenarnya kan yang drones ini ada yang di udara, ada juga yang bawah laut ya, yang bawah laut juga ada. Jadi sementara ini masih dalam status yang apa ya, semi ya, karena dia masih dikontrol, dikendalikan dari headquarters-nya, belum atau bukan yang berjalan dengan sendirinya, dan itu masih diterima di dalam penggunaan dan pengembangan untuk kebutuhan militer sebagai bagian dari sistem senjata yang sekarang dikembangkan dan dipakai di banyak negara, karena memang banyak negara yang mulai bergeser ke sana, termasuk pengembangan UKAF ya, UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle, jadi pesawat yang tanpa awak itu berkembang, tetapi dia masih dikontrol oleh pusat kendali. Jadi begitu. Oke, tapi tetap perlu diwaspadai ya Pak ya, agar tidak sampai berkembang ke arah yang fully autonomous weapon ya Pak ya. Kalau perlu kita perhatikan, kita cermati mengenai itu, termasuk juga sebenarnya bagaimana Indonesia terlibat di dalam forum-forum internasional, terutama di PBB, untuk membahas persoalan ini, karena pengembangan atau pengaturan nantinya ya, hal yang berkaitan dengan teknologi baru ini itu langsung akan diatur dan nanti akan diregulate kalau itu diregulate, tetapi nanti UN akan ngambil keputusan, dan Indonesia tidak boleh absen dari proses itu. Meskipun sejauh saya ikuti, saya cermati dalam proses pembahasan mengenai autonomous weapons ini di UN, di Geneva Office, Indonesia tidak pernah atau belum pernah terlibat ketika saya melihat daftar peserta yang hadir. Nah, kemudian saya mencoba juga mencari kenapa Indonesia tidak pernah ada daftarnya dalam peserta yang ikut membahas autonomous weapons ini, yang sudah dimulai dari tahun 2014 sampai sampai bulan kemarin sebenarnya. Walaupun bulan kemarin ini November Desember ini prosesnya lebih sebagian menggunakan daring ya, karena ada faktor COVID, bahkan sebagian tertunda. Tapi Indonesia tidak pernah hadir. Indonesia pernah sekali menyatakan yang intinya menolak autonomous weapons ini, itu kira-kira, saya lupa tanggalnya, tapi pernah satu kali disampaikan dalam pernyataan satu alinea. Namun demikian, Indonesia tidak bicara atas nama Indonesia. Indonesia menyampaikan itu on behalf of non-aligned movement. Nah, ini yang menarik. Nah, saya catat itu Pak. Kenapa? Pernyataannya saya catat kebetulan itu. Oke. Kata-katanya adalah itu di Majelis Umum PBB Pak tahun 2019. Oke, 2019. Ya, itu kata-katanya adalah ada sebuah kebutuhan mendesak untuk sebuah instrumen hukum yang mengikat tentang senjata otonom penuh. Oke, that's the only words yang Indonesia Jadi punya. di situ Indonesia menyatakan ada kebutuhan yang mendesak untuk sebuah instrumen. Betul. Tapi emang hanya itu Pak. Hanya itu dari seluruh rangkaian pembicaraan selama 5 tahun terakhir ya, dan banyak pihak terlibat, itu menjadi isu yang sangat penting sekali untuk menjemput isu masa depan, kira-kira begitu. Kalau kita mau futuristik ya, mestinya Indonesia itu aktif. Apalagi dasar konstitusi Indonesia adalah untuk tetap turut menciptakan perdamaian dunia dan keadilan yang abadi. Nah, pertanyaannya kenapa Indonesia tidak pernah ikut di dalam proses pembahasan mengenai autonomous weapons, terutama melalui UN Government Group of Expert. Nah, ternyata
baru saya temukan, terlambat juga ternyata saya tahunya ya, karena Indonesia tidak meratifikasi ya konvensi mengenai UN Convention on Certain Weapons. Ya, Indonesia tidak ratify. Nah, ada 125 negara kalau tidak salah sudah meratifikasi itu dan sudah berlaku konvensinya. Ternyata nama Indonesia tidak ada di situ. Nah, saya menjadi bertanya, kenapa Indonesia tidak ikut meratifikasi? Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah, tapi saya mencari-cari datanya dan saya juga belum tanya ke Kementerian Luar Negeri, belum verifikasi, tetapi sejauh data yang ada dari UN dan sebagainya, tidak ada nama Indonesia menjadi negara yang signatory, sebagai signatory, yang kemudian apalagi ketika tahapan berikutnya meratifikasi UN Convention on Certain Weapons. Nah, sementara Indonesia cukup aktif untuk pembicaraan di UN mengenai cyber security. Nah, ini kan aneh karena jenis teknologi baru ini berkaitan atau otaknya itu adalah artificial intelligence, dan artificial intelligence itu juga menjadi mesin dari otak dari cyber security. Kira-kira kan demikian. Nah, itu menjadi menarik. Tapi saya kira kita perlu juga mencermati kenapa Indonesia tidak ratify itu, sementara di dalam konvensi itu menyangkut beberapa hal termasuk juga senjata seperti cluster munitions, senjata-senjata lain. Nah, juga Indonesia kan kelihatan reluctant yang lalu ketika harus, bukan isu ini ya, ketika harus ikut menyetujui ya, saya tidak mengatakan menyetujui konvensi mengenai small arms, ya kan? Nah, Indonesia agak reluctant menurut saya. Nah, justru sebagai negara besar, ya, Indonesia ini negara besar yang sekarang disebut sebagai middle powers, yang perannya juga semakin banyak, seharusnya Indonesia lebih aktif di dalam mendesain global norms, ya, karena salah satu negara yang seperti Indonesia ini akan bagus karena kalau ikut berkontribusi dan syukur-syukur ikut mendorong sebuah norma-norma global yang futuristik untuk menyelamatkan umat manusia dari penggunaan termasuk senjata seperti ini. Nah, senjata seperti ini yang autonomous weapons ini tidak ada untungnya buat umat manusia, dan juga Indonesia sebagai orang Indonesia sebagai bagian dari umat manusia, menurut saya juga tidak ada baik-baiknya juga kalau kita ikut mengembangkan lethal autonomous weapons ini atau killer robots ini. Dan justru Indonesia mendorong untuk pemanfaatan teknologi autonomous systems ini atau autonomous technologies ini untuk tujuan sipil, untuk industri dan sebagainya, tapi bukan untuk persenjataan yang itu sangat berisiko. Oke, Pak Rifki. Jadi Pak, ini sekalian pertanyaan penutup. Menurut Bapak apa nih Pak yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk mendorong Indonesia agar bisa berpartisipasi aktif agar kampanye untuk menghentikan killer robots ini tuh dapat berjalan, Pak? Ya, ada beberapa hal ya. Pertama, karena proses ini adalah proses decision making pada tingkat internasional, maka menurut saya perlu ada kolaborasi kalangan akademik untuk bisa membangun semacam position papers, ya, atau policy brief yang ya, apakah itu kementerian, terutama melalui Kementerian Luar Negeri dan juga kepada KL terkait mengenai apa itu ini killer robots dan apa risikonya, dan juga berbagai konsekuensi jika itu dikembangkan, dan di dalamnya pasti atau mesti ada overview mengenai dinamika teknologi itu secara global dan juga kemungkinan pengembangannya. Itu satu. Yang kedua, perlu ada kolaborasi yang lebih baik
antara mungkin saya sebutnya sebagai epistemic communities ya, epistemic communities yang punya perhatian kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan new technologies, dalam hal ini teknologi terkait, untuk bisa mengambil posisi secara bersama supaya bisa dan mengambil posisi dan bisa didengar. Yang ketiga, saya kira perlu mengengage, mengajak kawan-kawan dari dunia media untuk bisa memfahamkan dan membawa isu ini ke dalam wacana secara nasional. Nah, itu saya kira 3 hal yang penting, dan menurut saya itu juga akan membantu paling tidak ada wacana yang berkembang, karena wacana di kita sangat terbatas tentang hal ini, walaupun ada beberapa diskusi juga masih sedikit sekali. Saya ikuti beberapa kali, dan tentunya kolaborasi internasional juga penting dalam hal ini, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi pada tingkat nasional pasti ada kolaborasi yang cukup baik, dan saya melihat UGM sudah memulai langkah itu ya, itu langkah yang bagus sekali. Saya kira itu Mbak Intan yang langkah domestik yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang praktikal yang lain ya, praktikal lain untuk bicara tentang itu, mungkin misalnya ada web tersendiri yang berisikan tentang itu, yang sifatnya kolaboratif antar banyak pihak, sehingga ada posisi Indonesia sendiri dan masyarakat internasional bisa melihat apa yang dilakukan oleh kalangan akademisi di Indonesia, termasuk juga kawan-kawan yang berkecimpung di dalam bidang teknologinya, ya, terutama di autonomous technology, di control, ya, control systems, dan kawan-kawan yang menekuni swarms, ya, termasuk di artificial intelligence. Jadi ini sifatnya lintas interdisipliner ya, interdisipliner untuk bekerja bersama-sama. Karena teknologi-teknologi itu ya kita perlukan untuk menguasainya dan mengembangkannya, karena dunia ke depan ini mostly based on that kind of technologies, ya, akan sangat pengaruhnya besar sekali. Baik itu untuk otomotif, itu untuk industri yang lain, karena ini kan teknologi yang berbasis cyber physical systems ya. Apalagi sekarang kita ngikuti jargon industri 4.0 yang basisnya cyber physical system dan sebagainya. Perlu kita bahas ke sana, termasuk tidak kita lupakan orang-orang dari humanities. Karena di dalam pengembangan desain termasuk pengembangan artificial intelligence, ada persoalan yang agak besar berkaitan dengan bias, berkaitan dengan subjektivism, berkaitan dengan isu-isu yang subjektif, maka judgment dari humanities, dari para orang yang mengerti dunia filosofi, antropologi, sosiologi, politik menjadi penting untuk terlibat bersama-sama membahas itu. Dan yang saya perhatikan, isu ini juga berkembang dari kawan-kawan yang berbasis humanities gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman yang dari hard sciences, dari computer science, information science, kalau diajak, saya yakin juga mereka pasti punya perhatian, karena yang utama adalah bagaimana kita advancing science and technology for the maximum benefit untuk kemanusiaan. Dan di sektor itu perlu kita kembangkan, kita kejar, walaupun pada saat ini jumlah engineers Indonesia yang menangani autonomous technologies masih sangat sedikit. Saya mencoba mencari datanya, berapa ekspor kita, jumlahnya tidak ketemu. Ada asosiasi yang berkaitan dengan artificial intelligence dan sebagainya mulai tumbuh, tetapi ketika kita harus mengidentifikasi siapa, di mana orangnya, itu masih sangat sulit.
sebagian sudah menjadi mata kuliah di beberapa kampus, ya. UGM, ITS, segala sudah mengembangkan teknologi autonomous technologies ini sebagai bagian dari teman-teman di computer science bersamaan dengan electrical engineering dan sebagainya, kembangkan. Tetapi kalau kita menunjuk engineers yang bagus di sini, kita masih agak kesulitan, kecuali kemarin muncul berita beberapa minggu lalu, ada engineers Indonesia yang menjadi salah satu dari tim yang menangani mobil Tesla-nya si siapa Elon Musk, yang orang-orang semacam itu yang kita perlukan untuk mengembangkan ke depan untuk tujuan sipil, ya, bukan untuk autonomous weapons, ya. Nah, untuk weaponry nanti isunya dikembangkan teknologi yang lain yang tetap harus ada human control, karena prinsipnya persenjataan harus berada dan ada manusia yang mengkontrol di belakang dalam kaitannya bukan hanya soal tanggung jawab dan hukum internasional, tetapi juga faktor etik sebagai manusia. Jangan sampai yang namanya mesin diberi otoritas untuk menghabisi nyawa manusia. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Rifki. Di sini saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita berbicara tentang fully autonomous weapons, ini bukan hanya tentang berbicara bagaimana meminimalisir dampak bahayanya, karena memang seharusnya dilarang sama sekali ya Pak ya. Ini karena memang sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Sedangkan perkembangan teknologi sendiri itu bukan berarti harus dibatasi, tapi harus lebih yang mendukung sisi kemanusiaan dan berpihak kepada rakyat sipil, seperti itu. Dan bagaimana pentingnya regulasi sehingga dapat melarang perkembangan fully autonomous weapons, dan juga mendorong partisipasi Indonesia untuk turut menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam melarang adanya sistem senjata otonom penuh, dan kolaborasi dari segala aspek masyarakat, mulai dari akademisi, engineer, dan berbagai macam lapisan begitu. Dan Bapak, bincang-bincang kita sampai di sini dulu. Terima kasih sekali atas waktunya dan ilmunya Pak. Ini benar-benar wow, sangat bermanfaat. Saya yakin juga Sobat HI yang mendengarkan juga dapat merasakan manfaatnya. Dan bagi sahabat HI dimanapun yang kalian berada, ISHIUGM merupakan bagian dari tim Campaign to Stop Killer Robots, sehingga teman-teman juga bisa melihat di sosial media kami bagaimana kampanye ini kami lakukan dalam berbagai bentuk. Dan tentu saja jangan lupa untuk tetap mengecek episode-episode podcast Hubungan Internasional berikutnya. Sampai jumpa kembali.